Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Nostradamus dan kemunculan Imam Mahdi, the Man of the Age. Ramalan Nostradamus mengenai kemunculan Imam Mahdi yang secara jelas sebenarnya telah disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih dan jelas bahwa kemungkinan Nostradamus telah mengkaji dari riwayat hadis Nabi mengenai peristiwa akhir zaman. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, kisah kelahiran baginda telah diceritakan lebih awal di dalam kitab Taurat dan Injil. Dikenali dengan nama Ahmad dan bukannya Muhammad sebagaimana setelah dilahirkan. Kelahiran agung itu telah dihafal dan dilahirkan. Kelahiran agung itu telah dihafal dan dijiwai oleh pendeta Nasrani dan raib Yahudi, sehingga mereka mengenali sifat Rasulullah SAW itu lebih daripada anak mereka sendiri. Ketika telah terjadi kelahiran Rasulullah SAW, mereka segera mengenalinya melalui tanda-tanda yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika tiba seruan Islam dari Rasulullah SAW, merekalah yang menjadi penentang karena iri hati dan dengki, bukan karena tidak tahu kebenaran. Hingga kini, Yahudi dan Nasrani tidak berhenti memusuhi Islam. Mereka terus mengkaji rahasia-rahasia kekuatan umat Islam dengan tujuan untuk melumpuhkan ajaran Islam. Mereka senantiasa berusaha agar umat Islam dengan rahasia keagungan Islam yang telah dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka lupakan umat Islam dari iman dan takwa. Mereka menanamkan sikap cinta akan dunia yang membawa umat Islam menjadi lemah. Di dalam firman Allah disebutkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpasang itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahai yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Al-Baqarah ayat 120. Bagi umat Islam di akhir zaman, khususnya di abad ke-21 Masehi ini, sebenarnya ada janji Allah untuk kebangkitan kembali Islam buat kali kedua. Masalah ini bagi sebagian umat Islam dipandang remeh, kurang yakin, bahkan ada yang menolak dan menentang, termasuk di kalangan ulama yang terpengaruh dengan orientalis barat atau Islam liberal. Akhirnya umat Islam terus dibelenggu oleh kepompong ciptaan Yahudi dan Nasrani. Telah bersiap-siap lebih awal dan bersiaga dengan kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Seorang peramal bangsa Yahudi yang terkenal telah meramalkan kebangkitan Islam di tahun 2000 bermula dari sebelah timur. Kebangkitan Islam berarti kejatuhan dan kekalahan mereka. Segala kepalsuan dan kebatilan mereka akan terbongkar, dan segala kezoliman akan bertukar keadilan. Memang secara jelas disebut di dalam hadis tidak boleh mempercayai ramalan nujum. Tetapi apabila telah ada hadis yang mendahului ramalan itu, bukanlah nujum. Seringkali itu dikatakan sebagai ramalan hanya untuk mengelabui umat Islam. Mereka katakan itu ramalan mereka, sedangkan sebenarnya itu adalah tafsir atau hasil kajian dari hadis yang mereka sembunyikan dari umat Islam selama ini. Disebut oleh Michel Nostradamus, seorang warga Prancis keturunan Yahudi, tokoh peramal dari barat yang terkenal. Beliau meramalkan pada tahun 2000, dikatakan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin Islam yang bakal merubah dunia. Menurut beliau, akan muncul a new world religion, dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from the East. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, dia memakai sorban biru, the blue turban.
Dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Di sini diuraikan tentang hal-hal yang disebut oleh Nostradamus berdasarkan hadis, sekaligus membuktikan terdapat malafit Yahudi dalam konspirasi menipu umat Islam. Yang pertama, akan muncul a new world religion. Kemunculan satu kuasa baru dunia berlandaskan agama telah disebut secara nyata oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. Di antaranya, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini, Islam, pada awal setiap 100 tahun seorang mujadid yang bakal memperbarui atau menghidupkan urusan agamanya. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Imam alaihi salam Sayuti berkata, para penghafal hadis sepakat mengatakan hadis ini sahih. Kita kini berada di awal kurun hijrah ke-15, yaitu 1420 hijrah, mengikuti tafsiran ulama yang dikatakan awal masa itu adalah seperempat yang pertama. Maknanya, kita kini berada di awal masa. Sebagaimana janji Allah melalui lidah Rasulullah SAW ini, pastinya akan lahir seorang pemimpin yang akan menghidupkan syiar serta perjuangan Islam di zaman ini. Secara umum, apabila kita meneliti sejarah, zaman kenabian, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman fitnah atau pemerintah telah rusak sedang rakyat masih baik. Zaman diktator, penjajahan Yahudi dan Nasrani, dan kini adalah giliran zaman kenabian itu berulang kembali. Inilah yang dimaksudkan sebagai a new world religion oleh Nostradamus. Yang kedua, dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan the man from the east. Akan dipimpin oleh seorang pemimpin dari timur sebagai pencetusnya. Akan datang panji-panji hitam kekuasaan dari sebelah timur, seolah-olah hati mereka pendukung-pendukung umpama kepingan-kepingan besi atau jiwa yang berani. Barang siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka sekalipun harus merangkak di atas salju. Yang ketiga, dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Negara timur tempat perjuangan pemimpin tersebut terletak di pertemuan 3 buah laut. Siapa saja yang merasakan kedudukan mereka terancam akan membuat kajian dan menyusun strategi untuk menyelamatkan diri. Begitu pula Yahudi dan Nasrani yang telah tahu tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Wilayah Malaysia dan Indonesia sejak dahulu menjadi sasaran utama mereka, karena mereka yakin dari sanalah akan bangkitnya the man from the east. Selain itu, mereka juga membangun pangkalan atau pusat operasi di dekatnya, yaitu Filipina dan Singapura. Filipina adalah pusat bagi kaum Nasrani atau Amerika Serikat, manakala Singapura adalah pusat operasi bagi Yahudi, Zionis atau Israel. Dari kedua tempat itu, mereka memantau seluruh Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia, karena dipercayai oleh mereka bahwa pemuda Bani Tamim itu berasal dan berkembang di rantau ini. Itulah bukti betapa kuatnya kepercayaan para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani terhadap kemunculan pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi itu, serta kawasan di mana mereka berdua akan dibangkitkan. Yang keempat, kemunculan menggemparkan timur dan barat. Semua manusia di seluruh dunia akan terkejut dengan pelantikannya sebagai pemimpin manusia di timur. Pernyataan ini disebutkan oleh Nostradamus dengan tegas dalam buku ramalannya. Di negara tempat beliau zahir itu, ekonominya akan lumpuh terus dan lenyap. Lalu beliau gantikan dengan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan sangat stabil. Sistem ekonomi Islam yang beliau terapkan nanti akan turut menggemparkan seluruh ahli ekonomi dan tokoh perniagaan serta pakar-pakar di seluruh dunia. Sistem ekonomi Islam beliau menyebabkan sistem kapitalis, sosialis, dan sebagainya itu akan hancur, lumpuh, dan tidak berdaya. Akhirnya
sistem ekonomi Islam yang beliau terapkan akan berkembang pesat dan meruntuhkan seluruh sistem ekonomi yang telah ada di dunia. Perkara ini termasuk dalam sifat keadilan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Kedatangannya memenuhi dunia dengan keadilan seperti mana sebelum ini dipenuhi oleh kezaliman. Yang kelima, ketika muncul dia memakai sorban biru, the blue turban. Oleh karena pemimpin tersebut adalah seorang pejuang Islam yang amat cinta kepada Rasulullah SAW, pastilah segala sunnah Rasul itu diperjuangkannya. Tidak mungkin seorang pejuang Islam tidak bersorban seperti Rasulullah SAW. Ketika kemunculannya, hanya dia seorang yang memakai sorban biru itu, tidak selalu dipakainya, cuma sekali-sekali saja. Namun begitu, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa hanya beliau seorang yang sanggup memakai sorban biru. Ulama lain ketika itu, terutama ulama fikih, sudah tidak sanggup lagi meletakkan sorban di atas kepala sebagai pakaian harian, apalagi untuk memakai sorban yang berwarna biru atau hijau. Maknanya, sorban warna biru itu dipakainya ketika beliau pertama kali mendapat kuasa di negeri sebelah timur dan ketika diberikan baiat oleh sekalian manusia. Mungkin begitulah yang dimaksudkan sorban biru oleh Nostradamus. Yang keenam, dia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya, suatu yang tidak lazim bagi kebanyakan umat Islam ketika itu di seluruh dunia, termasuk oleh para ulamanya. Maksudnya di sini adalah hari Kamis malam Jumat, malam yang lazimnya orang-orang Islam membaca surat Yasin selepas maghrib di masjid, di musola, atau di rumah. Beliau menjadikannya istimewa karena pada malam Jumat itulah beliau akan memperbanyak zikir, doa, dan sebagainya. Seolah-olah orang yang menyambut malam besar, mungkin maksudnya beliau menjadikan malam Jumat itu sebagai masa untuk membaca sholawat dan mengamalkan zikrullah, sehingga jadilah malam Jumat itu sangat istimewa bagi dirinya. Sebelum Islam masuk, Nusantara adalah daerah beragama Hindu, Buddha, dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu datanglah beberapa gelombang wali-wali yang langsung berasal dari Timur Tengah. Banyak ditemukan di beberapa negeri di Malaysia. Makam para wali-wali setelah Malaysia dijajah oleh penjajah saat itulah yang salah satu misinya adalah mengkafirkan umat Islam di Nusantara. Buktinya berdasarkan misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold merujuk kepada segala hasil bumi dan kekayaan tanah Melayu dan Nusantara dibawa pulang ke negara mereka. Glory merujuk kepada kemegahan dan mereka sebagai sebuah kuasa yang akan memadukan masyarakat rantau Melayu yang mundur. Manakala Gospel pula merujuk kepada misi mereka untuk mengkristiankan dan mengkafirkan umat Islam di Asia Tenggara tidak dapat dimusnahkan, malah semakin membesar. Hal ini tidak terjadi di Afrika. Penjajahan di Afrika dapat mengubah agama di sana yang semula Islam menjadi bukan Islam. Mengapa para wali atau yang disebut oleh ahli sejarah sebagai pedagang dari Hujarat itu datangnya ke tanah air, tidak ke Cina, ke Roma atau Persia yang waktu itu menjadi empire kekuasaan dunia? Jawabannya adalah karena mereka menagih janji Tuhan melalui Rasulullah SAW bahwa Islam akan bangkit untuk kedua kalinya di bumi sebelah timur. Hati mereka digerakkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan timur ini. Kita adalah orang timur. Sebenarnya ini adalah kasih sayang Tuhan kepada kita. Hanya Melayulah bangsa yang belum pernah memegang kekuasaan dunia, tetapi Tuhan menjanjikannya melalui kebangkitan Islam yang kedua. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.